Saya kembali lagi dengan channel Suara Kenabian dengan saya Elisa Maria Irawan. Saya mau kembali lagi melanjutkan pembahasan tentang keberhasilan berdasarkan pola ilahi, berdasarkan kunci kerajaan sorga. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jauh hari sebelumnya Tuhan sudah memberikan sebuah instruksi, Tuhan sudah memberikan sebuah clue, Tuhan sudah memberikan sebuah jalan keluar buat setiap apapun perjalanan kita. Entahkah panggilan kita itu sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, ataukah perjalanan kita sebagai mahasiswa, ataukah panggilan kita sebagai seorang karir, pengusaha, pebisnis, atau apapun juga. Bahkan apapun juga karir dan panggilan kita di tengah-tengah dunia sekuler. Inilah pola ilahi yang seringkali kita lupa. Sekarang kita harus kembali kepada firman. Tuhan berkata, renungkanlah itu dan jangan lupa memperkatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya kita berespon hati-hati sesuai dengan perkataan firman di dalamnya. Nah, untuk yang sesi pertama saya sudah ceritakan cukup banyak, dan hari ini saya mau melanjutkan sekali lagi, dan saya mau memberikan sebuah tekanan tentang merenungkan atau merenungkan firman itu siang dan malam. Oke, nah ada satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang 63 memberikan sebuah contoh yang tidak saya temukan, tetapi saya ternyata menemukannya di perjalanannya Ishak. Saya mau bacakan Kejadian 24 ayat 63. Saya ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan. Suatu sore dia, yaitu Ishak, keluar dari perkemahan untuk menyendiri. Tolong garis bawahi dengan kata menyendiri. Sewaktu berjalan-jalan di padang. Nah, saya tidak menemukan terjemahan dalam bahasa Indonesia di versi yang lain terkecuali di terjemahan sederhana Indonesia memakai istilah menyendiri. Ternyata kata menyendiri ini diambil akar kata dari bahasa Ibrani adalah meditate, merenungkan. Artinya Tuhan berkata, pada waktu engkau merenungkan firman, engkau harus mengambil dirimu, engkau harus memisahkan dirimu dari tempat di mana kesibukanmu. Seperti Ishak, ayat firman ini berkata, dia keluar dari perkemahannya. Engkau harus keluar dari semua rutinitasmu, engkau harus keluar dari semua kesibukanmu, engkau harus keluar dari selama ini yang mengungkung engkau, dan engkau harus menyendiri dengan Tuhan. Artinya dia merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, kata meditate, merenung, kemudian lahirlah kalimat dan kata berikut yang berarti meditasi. Dan saya mendapati meditasi itu artinya salah satu akar kata yang diambil dari kata Ibrani yang juga bermakna berbicara, menghasilkan sebuah suara, yang ujungnya menghasilkan sebuah suara atau perkataan atau berbicara kepada diri kita sendiri. Saudara, percayakah engkau pada waktu engkau merenungkan firman, seringkali ada suara yang keluar yang meletup dari hati nuranimu? Dan itulah sebetulnya yang kata meditate atau merenung, dan ujungnya akhirnya melahirkan kalimat atau kata meditasi, artinya engkau berkata dengan dirimu sendiri. Self talk. Dan banyak orang berkata, itu harus diresponi, itu kata, itu suara hati, itu suara Tuhan, itu suara Roh Kudus yang muncul dari suara hati nurani kita. Persoalannya banyak orang tidak pernah punya pengalaman dan tidak pernah tahu bahwa itulah Roh Kudus yang sedang berbicara dengan kita. Nah hari ini saya mau berkata, dan saya mau memberikan sebuah peneguhan, saya mau membangkitkan, saya mau memotivasi saudara. Waktu kita merenungkan Tuhan, bukan berarti kita harus mengurung diri kita di kamar 24 jam, bukan berarti kita mendengar atau membaca firman Tuhan berjam-jam dan tidak keluar dari kamar. No, engkau bisa berada di
mobil di perjalanan, engkau bisa tiba-tiba lagi menyetir waktu sedang menghadapi pergumulan, waktu menghadapi masalah, tiba-tiba ada suara hati yang muncul. Ada suara hati yang muncul dari hati nurani kita. Dan tiba-tiba kita mengingat akan 1-2 ayat firman yang kita baca di Alkitab atau kita pernah dengar, ada khotbah dari hamba Tuhan, tiba-tiba itu muncul. Dan tiba-tiba kemudian kita meresponi, iya ya, Tuhan kan pernah ngomong, kalau dia memberikan janji, Tuhan pernah ngomong, jangan engkau takut. Kenapa aku jadi takut ya? Pada saat kita meresponi perkataan itu, Roh Kudus yang sedang berbicara dalam hati kita, waktu kita meresponi, iya ya Tuhan, kenapa aku harus takut, bla 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 bla. Itulah kita sudah masuk dalam proses merenungkan firman. Kalau kita meresponinya dengan tepat dan benar dan punya iman, waktu Roh Tuhan berbicara lewat suara hati nurani kita, dan kita, Tuhan tolong sih bukakan lebih dalam lagi. Dan tanpa sadar kita sudah dibawa masuk untuk merenungkan firman Tuhan. Entah itu bisa terjadi kapan saja roh kita tersentuh dan jiwa kita tersentuh dan dibawa oleh Roh Tuhan. Saudaraku, banyak orang baru merenungkan firman dan kemudian memperkatakan firman pada saat lagi ada tantangan dan pergumulan. Tapi saya mau berkata, jangan salah, kebalik. Kita harus merenungkan firman dan memperkatakan firman. Roma 10 ayat 10 berkata, firman itu dekat loh, itu di mulutmu dan di hatimu. Dan Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, kamu harus renungkan, kamu harus perkatakan biar firman Tuhan itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Supaya pada saat tantangan dan cobaan dan ujian itu datang, kita ini bisa bereaksi dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita bisa berespon dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun pekerjaanmu. Saya tahu ada banyak motivasi, ada banyak hikmat dunia yang mulai merasuki iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saya tahu. Tetapi persoalannya kita harus kembali kepada firman, kepada dasar firman. Dari sejak awal Tuhan sudah memberikan sebuah instruksi, sebuah bekal supaya kita berhasil dalam perjalanan iman kita. Persoalannya kita suka mengabaikan dan tidak punya sebuah konsistensi untuk mengerjakan, itu yang jadi masalah. Persoalannya seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan, kita lebih percaya apa kata dunia, itu yang jadi persoalan. Saya banyak terima konseling pertanyaan dari banyak satu dua atau 3 saudara seiman yang berkata, aku sudah melakukan ini, aku sudah mengerjakan itu, tapi tidak berhasil. Saudaraku, izinkan saya berkata demikian, berkata begini. Seringkali kita kepepet baru kita cari Tuhan. Atau saking kepepetnya akhirnya ujungnya kita berdoa dan tidak mendengar apa kata Tuhan, dan tidak ada suatu suara apapun yang muncul dari hati nurani kita atau apapun peneguhannya, akhirnya kita mencari hamba-hamba Tuhan. Enggak salah sih sebetulnya, enggak salah. Tapi persoalannya kita ini kurang sabar untuk menantikan jawaban. Apalagi kalau lagi kepepet, lagi dalam sebuah situasi yang tidak enak, kita maunya instan, cepat. Persoalannya Tuhan tidak pernah terburu-buru oleh karena kebutuhan kita. Persoalannya Tuhan tidak pernah bisa dipaksa oleh karena kebutuhan kita. Tuhan hanya bisa digerakkan oleh perkataan firman-Nya, oleh renungan firman-Nya itu sendiri. Sekali lagi saya mau memotivasi dan menguatkan saudara untuk kembali lagi kepada dasar firman. Apapun itu. Karena semua yang berakar kepada firman akan menghasilkan buah, cepat atau lambat. Kalau saudara tetap bertekun, sekalipun mungkin tantangan dan pergumulan yang saudara hadapi semakin hari semakin bertambah tegang dan bertambah tegang, dan saudara tetap berpegang pada firman, pada renungan hati saudara, dan saudara tetap percaya memperkatakan, mendeklarasikan janji Tuhan, dan saudara tetap yakin Tuhan pasti akan tolong, saya pun percaya.
Hanya masalah waktu kapan itu. Dan saya percaya terobosan pasti ada di depan. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan berhasil kok. Bahkan beruntung. Artinya dengan respon yang benar dan tepat, engkau pasti akan keluar dari setiap tantangan. Tapi bukan cuma hanya sekedar keluar. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itu kata firman, itu bukan kata Elisa Maria Irawan. Hari ini saya sekali lagi berkata, jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan biar mulutmu dan perkataanmu dalam kondisi apapun realita, fakta berbicara terbalik, perkatakan firman Tuhan dan tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Elohim Yeshua HaMashiach memberkati setiap saudara yang mau berjuang untuk merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Keberhasilan dan keberuntungan ada pada saudara. Inilah pola ilahi, kita harus kembali kepada firman.